Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Majelis Talim At-Taqwa, ya. Seperti biasa, saya kemanapun dakwah, itu pasti akan menyampaikan masalah kehidupan, ya. Karena selama ibu hidup, pasti setiap hari betul atau tidak menghadapi yang namanya kejadian. Ayo, ibu dari tadi bangun subuh sampai nanti tidur lagi, betul atau tidak setiap hari Bapak Ibu menghadapi kejadian? Pertanyaan kedua, kadang-kadang menghadapi kejadian itu direncanakan atau tidak direncanakan? Contoh, si Fulan mau pergi ke kantor. Tiba-tiba ban mobil kempes. Direncanakan atau tidak? Tidak. Bisa ditolak? Tidak. Nah, kalau tidak bisa ditolak, berarti tugas ibu apa? Gini. Setiap hari kita menghadapi kejadian. Lalu ibu tidak bisa menolak kejadian. Kalau tidak bisa menolak, berarti tugas ibu apa? Menerima kan? Berarti menerima itu mudah atau sulit? Loh, tinggal terima aja. Ya coba. Nah ini kan dari awal aja kadang-kadang bersalah. Gini. Enggak, saya tanya. Mau mudah, mau sulit, bisa ditolak nggak? Nah kalau nggak bisa ditolak, nah berarti menerima itu mudah atau sulit? Nah, terus ibu sedih-sedih itu kenapa? Karena tidak menerima. Padahal bisa ditolak nggak? Nah, terus kenapa sedih? Oh. Coba saya ulang lagi ya. Kejadian dari Allah itu takdir apa pilihan? Takdir. Ibu nggak bisa nolak takdir Allah. Ibu mau sedih mau terima pun, kalau kejadian sudah terjadi, ibu nggak bisa nolak. Loh, kalau ibu tahu nggak bisa menolak, berarti tugas kita itu menerima atau mengatasi kejadian. Iya kan? Loh, mau ikhlas sudah ikhlas, bisa ditolak nggak? Benar ya? Berarti nanti kalau ada kejadian, ibu tuh terima atau tidak? Harusnya terima ya. Ibu difitnah orang, terima? Enggak, semaksud saya tuh nanti sebelum ibu tabayun, sebelum ibu ngomong nanti sama orangnya, kan ibu suka terima tidak terima kan udah difitnah. Ayo, coba. Siapa di sini yang bisa nolak kejadian? Enggak ada. Berarti ketika ibu difitnah orang, sudah terjadi belum? Sudah. Kalau sudah mending diterima atau marah-marah? Kenyataannya? Lah, kan aneh Bu. Ibu marah terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Diterima tidak diterima pun sudah terjadi. Lebih baik menurut ibu ya, kalau hal itu tidak bisa ditolak, lebih baik diterima atau tetap nggak menerima? Tinggal mau menerima dengan kesadaran atau paksaan. Ibu senangnya sadar atau dipaksa? Ibu senangnya sadar atau dipaksa? Suami pensiun diterima? Mau diterima tidak terima, tetap sudah pensiun. Nah, kenapa saya mau bicara ini? Karena tadi ada hubungannya dengan judulnya bagaimana agar hidup tidak khawatir. Saya tanya, ibu kalau sesuatu itu pasti terjadi, ibu nggak bisa nolak, terus yang dikhawatirkan apa? Saya ulang lagi. Ibu tahu nggak orang hidup itu pasti diuji? Bisa menolak nggak? Kalau tidak bisa menolak, terus ibu khawatirnya apa? Nah, kan ini nih yang terjadi nih. Udah tahu nggak bisa nolak. Aduh saya tekan tapi takut Ustadz nanti ada masalah. Loh kalau masalah datang memang kita bisa apa? Nih saya cerita ya, kemarin ini belum lama sebelum saya cerita masuk materi. Kamis minggu kemarin, saya kan safari dakwah di Surabaya, Jawa Timur.
Surabaya, Malang, sampai Mojokerto. Pas hari Kamis itu, saya rencananya ngisi di Masjid Al-Ikhlas Langsep di Malang. Ya, memang rutin saya di sana. Perjalanan saya dari Surabaya ke Malang, ya, itu dalam kondisi tol itu hujan, Bapak Ibu. Hujan. Nah, kesalahan saya adalah, saya tuh tadinya mau mengingatkan jamaah saya yang nyupirin saya, cuma saya keburu ngantuk. Jadi saya diantar sama 3 jamaah, 2 di belakang, perempuan yang 2, yang 1 lagi hamil, terus yang 1 jamaah saya yang laki-laki di depan saya. Jadi kita berempat. Saya tuh udah ngingatkan, maksudnya jangan terlalu kencang karena ini lagi kondisi hujan. Waktu itu hujan, jalan kondisi licin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tidur, pas bangun mobil sudah muter. Mobil sudah muter. Pertama dia menghantam yang kanan itu, yang tagar-tagar beton, muter pembatas, langsung menghantam yang pinggir, yang pakai besi itu. Itu hancur besinya, tapi mobilnya alhamdulillah as rodanya saja yang belakang yang miring. Kan kebayang berarti kencang banget kan? Tapi alhamdulillah 4 penumpang di ruangan itu aman semua. Ini ada pelajaran, maksudnya pelajaran gini. Jadi pas saya bangun itu Bu, kan kondisi mobil muter ya. Saya itu cuma 1. Aduh, saya lewat, sekarang saya mati saudara. Itu pelajarannya. Saya ulang, ada nggak saya rencana begitu? Ya. Bisa ditolak nggak? Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika Ibu mendapatkan kejadian, Ibu harus mulai belajar 1, sikap pasrah berserah diri. Bukannya tidak melakukan apa-apa ya. Cuman kondisi itu kan tinggal masalahnya Allah mengizinkan saya masih hidup atau tidak. Saya terima dan ternyata 3 jamaah saya, 3-tiganya sama melakukan. Nggak ada yang teriak, nggak ada yang panik. Mereka semua bilang, saya berserah diri Ustaz. Jadi semua 4 matinya nggak ada yang ngomong. Tenang, kita udah siap untuk mati. Karena yang saya kebayang itu, mobil dari belakang kan pasti ada harusnya logikanya. Truk mobil kan harus ada. Saya pasrah, 3 jamaah saya juga pasrah, berhenti pas muter hampir 10 kali kalau nggak salah. Muter, hantam, langsung berhenti, alhamdulillah di belakang itu kosong. Jadi kita masih hidup. Nah, ya makanya kalau saya nggak ada, paling ini nanti sebenarnya doain saya kan sekarang ini. Apa kesimpulannya? Ternyata mau khawatir tidak khawatir pun, kita tidak bisa menolak ketika Allah berkehendak, Bapak Ibu. Kita nggak bisa nolak. Pertanyaannya, Ibu tuh sadar nggak? Ibu-ibu semua yang hadir di sini termasuk saya tidak bisa menolak kejadian. Sadar atau tidak? Kalau memang Ibu sadar tidak bisa menolak, harusnya pas ada kejadian, harusnya Ibu langkah yang pertama apa? Ya nerima kan? Karena kita tidak bisa menolak. Pertanyaan saya, kalau menerima jadi masalah nggak? Kalau menerima jadi masalah nggak? Kalau tidak menerima? Nah, saya tanya, Ibu tuh ingin punya masalah atau ingin tidak punya masalah? Kalau ingin tidak punya masalah, berarti Ibu cepat-cepat menerima. Suami nggak punya uang, masalah nggak? Kalau bisa menerima? Kayaknya ini harus saya kupas ini. Saya ulang. Kan saya cerita. Apa saya punya rencana mobil muter? Kan nggak ada. Tapi ketika pas bangun, tiba-tiba mobil saya muter, hati terus bilang, ya Allah sudah saya pasrah. Mau apa? Karena itu sudah menjadi takdir Allah saja kan? Karena mau terima tidak terima kan kita bisa menolak. Sekarang pertanyaan saya, berarti kalau Ibu punya masalah, terus Ibu bisa menerima jadi masalah nggak? Nah, berarti sekarang yang penting itu, Ibu tuh kalau dikasih ujian sama Allah, belajar mengatasi masalah atau menerima masalah? Ibu selama ini ketika dikasih ujian biasanya mengatasi masalah atau menerima masalah? Emang bisa Ibu mengatasi tanpa pertolongan Allah? Terus kenapa belajar mengatasi? Berarti ini kesalahan kita. Ternyata selama ini kita secara tidak sadar dalam pikiran kita selalu mengatasi masalah.
Padahal mohon maaf ibu. Ibu bisa nggak mengatasi masalah tanpa pertolongan Allah? Berarti sebenarnya nanti yang akan menyelesaikan masalah itu siapa? Setelah kita menerima atau mengatasi? Nah itu tahu jawabannya. Kira-kira Allah seneng nggak kalau orang itu merasa mampu bisa menyelesaikan? Kira-kira Allah seneng nggak kalau orang itu mampu menyelesaikan masalah? Coba. La haula wala quwata illa billah itu apa? Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan. Jadi tugas kita itu mengatasi masalah atau minta tolong sama Allah. Ibu selama ini ketika punya masalah berusaha mengatasi atau minta tolong? Ibu tahu masalahnya. Ternyata banyak orang menghadapi masalah, dia nggak sadar dalam pikiran dia kalau ada masalah itu bagaimana solusinya, betul? Pertanyaan saya, ibu tuh kalau punya masalah wajib ikhtiar nggak? Benar ya, wajib ya? Tujuan ibu ikhtiar untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengikuti petunjuk? Tujuan ibu ikhtiar selama ini untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengikuti petunjuk? Lo memang bisa masalah selesai tanpa mengikuti petunjuk? Oh, salah lagi. Iya harusnya silakan ibu ikhtiar. Tapi ikhtiar yang ibu lakukan harus dalam rangka mengikuti petunjuk. Kalau nggak ngikuti petunjuk, khawatir, stres, bingung, nyasar. Sekarang saya tanya, selama ini ibu hidup, kalau ikhtiar itu ngikuti petunjuk atau mikir sendiri? Hah? Jadi kenapa orang khawatir Bapak Ibu? Karena selama ini ibu ikhtiar kurang mengikuti petunjuk. Karena kata Allah ini kita mulai buka ya, tadabbur Al-Quran ya. Pakai Arabnya dulu awas sekali. Kata Allah, kalau ibu-ibu semua ini diuji, lalu ikhtiar mengikuti petunjuk, insya Allah ikhtiarnya tidak ada rasa takut dan khawatir. Kata Allah, kalau mengikuti petunjuk. Kita buka ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul mautu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum فإما يأتينهم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, kami berfirman, tubilah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apa kata Allah nih? Kalau ibu semua yang hadir di sini, setiap ada ujian, setiap ada ikhtiar, ibu bapak bisa mengikuti petunjuk, kira-kira masalah apapun selesai atau tidak? Makanya kata Allah, barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut, ya, dan tidak bersedih. Kenapa? Karena pasti masalah apapun akan terselesaikan. Tinggal sekarang yang akan kita bahas, bagaimana caranya supaya kita ketika diuji Allah itu selalu mendapatkan
Petunjuk. Saya tanya, petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Bapak Ibu senangnya yang mudah atau sulit? Berarti kalau senang yang mudah, ketika ikhtiar ngikuti petunjuk atau mikir sendiri? Ibu selama ini ketika ikhtiar ngikuti petunjuk atau mikir sendiri? Jadi senang yang sulit-sulit. Tuh. Baik, sekarang kita akan mulai. Bagaimana agar saat ikhtiar itu kita langsung bisa mengikuti petunjuk? Saya tanya ya, sesulit apapun masalah ibu, kalau ngikuti petunjuk beres gak? Nah, berarti sekarang yang jadi masalah itu masalahnya atau karena kita tidak mengikuti petunjuk? Jadi salah siapa orang pusing? Salah sendiri. Bisa kita mulai? Baik. Ada 5, Pak. Ada 5 ciri orang yang insya Allah ketika diberikan masalah, dia pasti mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. 1. Surat 10 ayat 9. Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah? Surat 10 Yunus ayat 9. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Nah, Mereka di dalam sebentar, diulang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Nah, berarti ciri atau cara supaya ibu dapat surat 10 ayat 9. 10 ayat 9 ya. Berarti yang pertama, kalau ibu ingin diberi petunjuk, ibu harus apa? Beriman. Ibu percaya sama Allah? Beriman sama Allah? Kemarin waktu pelajaran beberapa bulan yang lalu, nggak tahu ibu masih ingat atau enggak? Ibu disuruh beriman sama Allah, betul? Beriman kepada apanya? Tuh kan? Wah, bahaya ini. Takdir kan ada kalau dan kodar itu. Wah, saya waktu itu pernah bahas. Ibu disuruh beriman sama Allah. Beriman apanya? Waduh. Ibu udah lupa? Enggak apa-apa. Kenapa? Ibu lupa, saya biasa saja. Karena di Al-Quran dijelaskan, memang orang itu sifatnya berlipat. Ada nggak ayatnya? Ada. Saya baca dulu biar ibu. Oh, di Al-Quran juga ada, Ustaz. 20 ayat 115. Surat 20 Toha ayat 115. Memang dasarnya manusia itu apa? Tapi kalau uang ingat ya? Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Oh. Jadi nenek moyang kita pun sering. Jadi ibu lupa ya? Saya suruh ya? Saya ulang dulu. Ibu selama ini disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Lupa. 28 ayat 10. Surat 28 Al-Qasas ayat 10. Ya, ini kita akan tadabbur Al-Quran dulu, biar nanti ibu lebih pas. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Diulang Ustaz Allah sedikit. Beriman kepada janji Allah. Jadi menurut surat 28 ayat 10 itu, ternyata Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apa? Janji-janjinya. Saya tanya, janji Allah banyak nggak di dalam Al-Quran? Banyak. Betul? Apa salah satu janji Allah harusnya yang Bapak Ibu ingat? Akan memberikan pertolongan. Betul ya? Tolong dijawab. Kalau sesuatu itu sudah dijanjikan,
Kalau sesuatu itu sudah dijanjikan, berarti tugas kita sebagai orang yang beriman meyakini atau memikirkan. Kenapa nggak memikirkan lagi? Allah sudah janji, betul ya? Kalau ibu masih mikir Allah sudah janji, kira-kira sopan nggak? Allah sudah janji, terus ibu masih mikir benar atau tidak, boleh nggak? Oke, ibu semua yang hadir di sini orang beriman atau bukan? Kalau orang beriman wajib nggak meyakini janji Allah? Baik, wajib ya. Baik, apa salah satu janji Allah? Surat 7 ayat 42. Ini salah satu. Surat 7 ayat 42. Biar ibu tidak khawatir lagi gitu loh. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apa janji Allah kepada manusia ini? Kalau ngasih ujian tidak akan melebihi, atau di Al-Baqarah 286 sama ya, la yukallifullahu nafsan itu ya. Berarti Allah berjanji nggak setiap ujian itu sesuai kemampuan? Berarti ibu yakini atau ibu pikirkan? Ibu pas dikasih masalah biasanya yakin atau mikir? Yakin mikir? Oh. Kenapa ibu ketika dikasih masalah kok masih mikir? Tuh. Padahal orang Islam itu punya dua rukun. Satu yang namanya rukun iman, betul? Dan rukun iman yang pertama, ibu disuruh apa? Rukun iman. Beriman kepada Allah. Kepada apanya? Janjinya. Sesuatu yang sudah dijanjikan harusnya kita imani, kita jalani, atau kita pikirkan. Ibu ketika punya masalah, diyakini, dijalani, atau difikirkan? Kok saya curiga jawabannya ya? Itu maksudnya, Bu. Berarti orang khawatir, orang stres itu karena masalahnya atau karena yang yakin sama janji Allah? Padahal boleh ya kita kurang yakin sama janji Allah? Atau kenapa pusing-pusing ketika punya masalah? Jadi salah satu cara ya mengurangi rasa kekhawatiran. Kalau hilang kan nggak mungkin ya. Salah satu cara mengurangi rasa khawatir, berarti yang pertama apa, Bu? Beriman kepada janji Allah. Berarti kalau Allah sudah berjanji perlu dipertanyakan atau diyakini? Nah, Allah berjanji kepada kita tadi bahwa Allah pasti akan menolong kita. Bahkan Allah bilang Allah tidak akan menyalahi janjinya. 30 surat Rum ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Jadi kalau Allah sudah janji, tolong ya Bapak Ibu ya, nggak usah dipertanyakan lagi. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Terus? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Siapa yang bilang? Berarti pasti terjadi atau tidak? Kalau pasti, yang dikhawatirkan apa? Terus ibu khawatir itu kenapa? Loh, ibu tuh orang beriman bukan? Cirinya orang beriman tuh yakin atau khawatir? Ibu kalau punya masalah yakin atau khawatir? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, khawatir itu manusiawi atau perlu diperbaiki? Diperbaiki. Masa ibu dulu waktu ABG khawatir, sekarang setelah dewasa masih khawatir? Nggak enak saya ngomong tua, Bu.
Kok ngerti gak nih Bapak Ibu? Jadi ini bukan tentang masalah apa, bukan seberat apa masalah. Pertanyaannya, ibu saat dikasih masalah yakin nggak sama janji Allah? Loh kalau yakin, harusnya kan ibu buktikan. Jalani saja sampai nanti Allah menolong. Kenapa? Harusnya setiap orang bisa menjalani ujian. Kenapa? Harusnya semua orang itu bisa menjalani ujian itu kenapa? Bukan, tadi kan ayat 7, ayat 40 apa? Coba baca lagi, Ustaz. Apa Pak? Ini harus diulang-ulang memang itu nih. Itu maksudnya. Apa? Kenapa? Harusnya setiap orang bisa menjalani masalah. Coba. 74 ayat 2. Itu surat 7 ayat 42. Nah kan tadi ayatnya baru dibaca itu. Udah lupa lagi. Surat 7 ayat 42. Kenapa setiap orang harusnya bisa menjalani ujian ya? Coba. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Berarti orang bisa menjalani ya? Menderita atau tenang? Kenapa tenang? Sesuai dengan kemampuan. Nggak mungkin ibu SD diuji sama SMA. Berarti setiap ujian yang menimpa ibu semua sesuai atau berat? Boleh nggak ngomong berat? Tuh. Iya, saya tanya dulu ya. Sebenarnya janji Allah dengan masalah hidup lebih besar yang mana? Janji Allah dengan masalah hidup lebih besar yang mana? Yang lebih besar janji Allah, Allahu Akbar kok. Kenapa masalah itu tidak besar? Karena pasti sesuai. Saya tanya, mungkin nggak montir mobil disuruh nyuntik orang? Kenapa nggak mungkin? Itu harusnya ujian siapa? Dokter. Nah, kita aja tahu nggak mungkin seorang montir suruh nyuntik orang. Ibu mau nggak disuntik montir? Ibu nggak mau kok. Nah, maksudnya saya bilang begitu. Ibu tenang saja, ujian itu pasti sesuai. Cuman masalahnya, kadang-kadang ibu kurang percaya itu masalahnya. Padahal mohon maaf, ibu mau percaya tidak percaya tetap harus menjalani ujian. Tetap percaya tetap harus dijalani. Tidak percaya pun tetap lagi. Harusnya milih yang mana? Lalu kenapa selama ini nggak percaya? Oh, ini belum masuk ya? Loh kok tinggi? Ayo, dari tadi saya ngomong, tinggi atau biasa saja? Ini kan obrolan biasa aja. Bagus. Ibu sadar ya? Biasanya kalau kajian saya yang pertama, pasti saya akan merubah mindset ibu dulu. Karena kalau mindset ibu, pikiran ibu nggak sama dengan Al-Quran, dikasih masalah tetap akan reaksinya sama. Jadi mohon maaf ya, saya riset dulu pemikiran ibu ya. Ibu nggak usah mikir panjang, iya aja dulu. Daripada musing. Udah iya aja dulu. Kan baru berapa kali pertemuan sama saya. Nanti lama-lama tuh saya di Al-Quran udah 3 tahun. Akhirnya udah biasa bapak-bapaknya. Di sini juga udah hampir 2 tahun saya. Iya, bapak-bapak, ibunya belum ini. Kan saya di Al-Quran 3 tahun, 4 tahun malah di YouTube saya. Ini 22 tahun. Ini bukan baru berapa bulan ya. Baik, jadi nggak apa-apa pusing dulu ya, mohon maaf ya. Kan memang harus dirubah cara berpikirnya. Ayo, saya ulang lagi. Jadi, nanti ketika ibu punya masalah, langkah yang pertama, yakin dulu aja. Ya Allah, saya nggak tahu ini, solusinya di mana. Tapi saya yakin, engkau pasti menolong saya. Kenapa saya suruh itu ibu begitu? Karena kalau ibu nggak yakin, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Dan setan itu kerjanya apa? Supaya ibu ragu dengan janji Allah. 57 ayat 14. Surat 57 ayat 14. Setan itu kerjanya agar ibu ragu sama janji Allah. 57 ayat 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Terus? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Caranya bagaimana? 57 ayat 14. Bagaimana cara mencelakakan dirinya? Coba.
dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah. Ayo, ibu sering nggak meragukan janji Allah? Uang dari mana? Berarti itu sama dengan apa? Coba baca lagi. Dan kamu hanya menunggu meragukan. Enggak, sebelumnya. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Apa katanya? Bukankah kami dahulu bersama kamu? Terus? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Bagaimana? Dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah. Terus? Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Berarti ketika ibu ragu-ragu, sebenarnya ibu ditipu oleh siapa? Ibu sering ditipu setan? Tuh kan? Nggak, jujur aja deh ibu. Ibu ketika punya masalah biasanya yakin dulu atau mikir dulu? Itu setan masuk langsung. Akhirnya ibu nggak percaya. Aduh, ini uang dari mana? Nanti gimana jalan keluar? Padahal dari awal Allah sudah bilang, Allah pasti menolong. Allah sudah bilang ujian sesuai dengan kemampuan. Harusnya kalau Allah sudah janji begitu, harusnya ibu wajib menerima, wajib meyakini atau masih mikir-mikir? Menerima dan meyakini kan? Setelah itu baru ikhtiar dengan keyakinan, bukan dengan kekhawatiran. Kalau ibu ikhtiar dengan keyakinan, berarti bersama siapa? Allah. Karena Allah pelindung orang-orang yang beriman. Tapi kalau ibu berikhtiar dengan kekhawatiran, bersama siapa? Ibu lebih sering bersama siapa? Loh, yang membisikkan kekhawatiran dalam dada manusia siapa? Setan. Jadi orang khawatir itu manusiawi atau setani? Silakan direnungkan dulu. Jadi kalau saya bu, biasanya kalau jamaah curhat kepada saya tuh nggak cerita masalahnya. Saya lihat aja, ini tuh yakin atau tidak. Karena seberat apapun masalah, kalau ibu yakin pasti selesai. Sekecil apapun masalah, kalau ibu khawatir, nggak akan selesai. Loh, kenapa saya bisa bilang gitu? Kan saya mantan dulu. Loh, 2008 perusahaan saya hancur. Waktu itu kan saya cerita kan? Hutang saya 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya akan dipenjara. Waktu itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena saya khawatir, saya pusing. Akhirnya saya ketemu guru saya diajarin keyakinan gini. Beriman kepada janji Allah, tugas kita menjalani, yakin Allah nolong. 2,5 bulan selesai bu. Berarti tidak ada masalah besar kalau ibu yakin kepada janji Allah. Mohon maaf, Allah janji itu sekarang ini atau dari dulu? Dari dulu. Terus kenapa ibu nggak yakin-yakin? Tuh. Jadi salah satu tujuan ngaji kita itu adalah satu, meningkatkan keimanan. Yang kedua, memudahkan penyelesaian masalah hidup. Yang ketiga, menjalani hidup supaya jadi tenang. Nanti suami ibu kaget, mah kok sekarang kamu tenang, kesurupan apa? Oh, saya ngaji tiap asar di Atakwa, kan jadi semangat. Banyak jamaah yang misalnya suaminya belum ngaji, tapi nyuruh, ayo kamu ngaji sama Ustadz ke sana. Karena ada perubahan dalam sikapnya. Jelas ya Bu ya? Jadi meskipun suami pensiun, yakin gak Allah cukupkan rezekinya? Sudah, keyakinan itulah yang membuat nanti Allah ngasih petunjuk. Berarti nanti pas punya masalah yang pertama apa? Yakin. Allah pasti nolong. Ya, ingat ya. Jadi cara supaya ibu mendapatkan petunjuk Allah adalah Bapak Ibu harus yakin kepada semua yang Allah janjikan. Yang kedua, bagaimana supaya ibu mendapatkan petunjuk dari Allah?
Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk itu untuk siapa? Yang kedua. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua apa? Ibu harus bertakwa. Ya Bu ya. Jadi satu, ibu harus beriman. Ya, dasarnya ayat 10 ayat 9. Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Yang kedua Al-Baqarah ayat 2 bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ibu caranya supaya bisa jadi bertakwa? Kalau definisinya, ibu kan sudah tahu ya, menjalankan perintahnya. Itu definisi. Pertanyaan saya, bagaimana agar ibu bisa jadi bertakwa? Kan tadi bagaimana agar bisa beriman? Oh, saya harus meyakini janji Allah. Kan jelas itu. Yang kedua, ternyata orang akan diberi petunjuk kalau sudah bertakwa. Pertanyaan saya, ini ibu pulang nanti ke rumah, kan ibu harus bertakwa. Apa yang harus dilakukan agar ibu bertakwa? Enggak, cara langsung. Kayak gini, kalau saya ingin bisa nyetir mobil, apa yang pertama harus saya lakukan? Belajar kemana? Kursus masak atau kursus mobil? Sampai apa nanti? Sampai bisa. Sekarang kalau ibu ingin bertakwa, ibu langsung yang pertama kali harus ngapain apa? Ya kan ini belajarnya udah. Terus mau ngapain kalau ingin bertakwa? Nah ini makanya saya takutnya. Saya takutnya ibu tuh belajar hanya sebatas ilmu, tapi lupa cara nanya prakteknya. Ibu harus sabar, ibu harus bertakwa. Iya gimana Ustadz cara prakteknya? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Saya bukan orang bertakwa, ingin jadi bertakwa. Gimana caranya? Nah ibu harus tanya caranya ya. Nah sekarang saya tanya. Ibu pernah nggak diajarin cara untuk menjadi orang bertakwa? Nah kayaknya belum deh. Oh, karena masih bingung ya? Baik, gimana cara prakteknya? Karena Allah janji orang bertakwa itu akan mendapatkan petunjuk. Berarti ibu harus tahu caranya ya? Ternyata caranya ada di surat 3 Ali Imran ayat 133-134. Agar Bapak Ibu mendapatkan petunjuk dari Allah. Surah 3 Al-Imran ayat 133 dan 134. Baik, apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Terus? Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya Allah saya ingin bertakwa nih? Kalau memang kau siapkan surga kan dan mendapatkan petunjuk ya? Caranya ternyata di 134-nya. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Gimana caranya? Ibu mulai latihan sedekah. Kira-kira kalau di waktu lapang mudah atau sulit? Kalau sempit? Kira-kira kalau berinfak di waktu lapang mudah atau sulit? Kalau sempit? Kalau cuma 2.000. Ibu latihan. Infak itu nggak usah besar Bu. Yang penting istiqomah. Kan ibu yang jadi bertakwa. Berarti pulang. Apa yang dilakukan? Kasih infak. 2.000 aja, nggak usah banyak-banyak 2.000. Saya tuh kalau sebelum bangun, pas sesudah bangun tidur pas subuh, saya langsung buka QRIS Bu. Buka QRIS, saya transfer ke yayasan dakwah saya. Nggak banyak 5.000, 10.000 tapi istiqomah. Karena saya ingin dari saya tidak bertakwa, ingin jadi bertakwa gitu loh Ibu. Bisa ya? Sini ada QRIS-nya nggak? Fotoin aja. Ibu bangun, transfer langsung. Mau 2.000, mau 5.000 terserah. Terserah. Tapi istiqomah ya. Jadi cara yang pertama apa? Berinfak di waktu lapang dan sempit. Itu cara buat ibu bertakwa. Yang kedua, apa kata? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Di surah apa?
Ibu tuh lebih senang menahan amarah atau memuaskan amarah? Memuaskan. Kira-kira kalau ibu melampiaskan amarah, dapat petunjuk nggak? Enggak. Ya kan memang gitu syaratnya. Ya, ibu kalau suami marah-marah, ibu menahan amarah atau marah balik? Sekarang kan dia tahu ilmunya ya. Baik, kalau gitu ya Allah, saya akan menahan amarah dalam rangka menjalankan perintah. Biar ibu dapat petunjuk itu loh Bu. Yang terakhir apa? Cirinya orang bertakwa. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Baik, jadi 3 poin ini jalan ya. Satu apa? Infak di waktu lapang terserah. Mau yang dicelengin, mau yang kiris, mau yang tiap hari datang subuh kencereng 2000 nggak apa-apa ya. Itu terserah Pak. Tapi istiqomah ya Bu ya. Yang kedua apa? Menahan amarah. Ini perlu latihan. Nanti saya ajarkan cara latihannya. Ya. Yang ketiga apa? Coba. Memaafkan itu mudah atau sulit? Hah? Mudah-mudah sulit. Jadi mana ini? Iya, saya tak. Ibu jawabnya jujur ya. Menurut ibu memaafkan itu mudah atau sulit? Oke, gini. Biar ibu nggak terjebak sama pikirannya ya. Ini coba perhatikan saya, Ustadz Anas, maafin saya. Berapa detik? Ustadz Anas, maafin saya. Berapa detik? Mudah atau sulit? Mikirnya berapa lama? Oke, bagus pertanyaannya. Itu akan mudah kalau ibu minta maaf dasarnya hanya menjalankan perintah Allah. Itu akan sulit kalau ibu meminta maaf dasarnya salah dan benar. Padahal kata Allah apa? Orang-orang yang bisa selalu memaafkan, apa kata Allah 42 ayat 43? Surah 42 ayat 43. Orang-orang yang mudah memaafkan kata Allah siapa? Lihat, perhatikan. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Apa kata Allah tuh? Lebih penting kata Allah dibilang mulia atau ibu mempertahankan egonya sakit hati? Lebih baik mulia atau lebih baik sakit hati? Jujur, ibu milih yang mana? Sakit hati atau mulia? Kalau gitu mudah atau sulit? Terus tadi yang bilang sulit itu kenapa? Ada amalan yang mudah dilakukan. Allah bilang mulia, bahkan salah satu ciri orang bertakwa memaafkan sampai disiapkan surga. Tapi sulit dilakukan gara-gara hatinya sakit. Padahal mohon maaf, lebih penting sakit hati atau lebih penting mulia di hadapan Allah? Kalau gitu mau nggak maafkan suaminya? Ya silakan, kan ini ada paksaan. Saya cuma ngasih tahu. Ayo Bu, coba ibu sadarlah. Gini. Wah, gini. Ibu pernah kalau tazkiyah atau misalnya sholat mayit itu, kan sebelum mayit misalnya mau disolatkan, itu kan si imamnya bilang, tolong maafkan. Ayo, ujung-ujungnya setelah meninggal, ibu cuma butuh ego atau minta maaf. Nah sekarang tinggal pilih, mau memaafkan lagi hidup atau nanti. Udah, maafkan aja. Toh nggak ada yang rugi juga dalam diri kita. Apakah dengan ibu memaafkan terus harga diri ibu turun? Enggak juga. Kenapa sih ibu sulit memaafkan? Iya, saya tanya. Kita masih surga tuh mulia atau ego? Mulia. Dan Allah sudah bilang, barang siapa memaafkan
memaafkan, maka dia termasuk perbuatan mulia. Oke, kalau gitu saya cerita dulu aja satu cerita. Ya, ini biar ibu semakin kuat, yakin memaafkan ya. Gini, dalam riwayat Sirah Nabawiyah, jadi Rasul itu sedang berdakwah, berceramah kepada para sahabatnya. Ya, lalu Rasul bilang, wahai para sahabatku, aku mendapatkan petunjuk. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Dia ditetapkan menjadi ahli surga. Sudah meninggal ya Rasul? Belum. Bayangkan. Belum meninggal, tapi Rasul sudah menetapkan ahli surga, Bu. Kan luar biasa kan? Atau misalnya gini lah. Di sini ada Bu Ustazah, terus dapat petunjuk Bu Ustazah itu jadi ahli surga. Ibu penasaran nggak dia melakukan apa? Penasaran dong, betul nggak? Ini sama. Jadi waktu Rasul berdakwah di depan para sahabatnya, dia bilang, ada seorang bernama Abdullah bin Salam. Dan saya mendapatkan petunjuk bahwa dia ahli surga. Lalu salah satu sahabatnya Amr bin As bilang, wahai Rasul, bolehkah aku bertanya kepada beliau, apa yang dia lakukan? Sehingga sebelum meninggal pun, Allah ketokkan ahli surga, Bu. Kan udah luar biasa, udah. Kayak kita dapat Lailatul Qadar, kan sudah ditolakkan pahalanya 1000 bulan kan? Sama, berarti kan dia hidupnya baik. Akhirnya, Amr bin As minta izin kepada Rasul, dia akan menginap di tempat Abdullah supaya ingin tahu, kepo dia. Amalan apa nih yang dia lakukan sampai Allah itu menetapkan dia ahli surga, Bu. Ya, datanglah dia ke rumah Abdullah bin Salam. Lalu dia bilang, wahai Abdullah, bolehkah saya menginap? Kalau Islam itu maksimal 3 hari. Ingat ya ini ya, kalau di rumah saudara 3 hari loh. Seminggu ngerepotin itu. Aturan Islam itu cuma 3 hari. Ya, baik. Lalu Abdullah bin Salam senang karena dia juga bisa memuliakan tamu kan? Ya sudah, silakan. Akhirnya tidur tuh. Jadi, nah hari pertama Amr bin As cari. Ini amalan apa ya? Sholatnya biasa saja. Keladangnya juga biasa aja gitu loh. Ini amalan apa kan? Kalau ibu kan tadi baca Quran gitu. Ini biasa aja gitu loh, Bu, amalannya. Tapi kok Allah sampai bilang ahli surga. Hari kedua cari lagi. Nggak ada yang biasa, nggak ada yang luar biasa, biasa aja. Hari ketiga penasaran, nggak dapat amalannya. Akhirnya Amr bin As nanya, wahai Abdullah, jujur aja saya kesini itu penasaran. Rasul bilang engkau katanya ahli surga. Tapi mohon maaf, saya cek amalan kamu kok standar-standar aja gitu. Kayak ibu masak, nyuci, ngepel gitu aja. Tapi kok ahli surga? Pasti ada amalan yang istiqomah. Akhirnya pertama Abdullah bin Salam, iya amalan apa? Oh, saya bilang, wahai sahabatku, kata Abdullah, ada satu amalan yang saya selalu lakukan istiqomah. Apa amalannya? Sebelum saya tidur, saya memohon kepada Allah, tolong maafkan orang-orang yang menzolimi saya, dan saya pun tolong dimaafkan ketika saya menzolimi orang lain. Jadi ternyata amalan Abdullah bin Salam itu, sebelum tidur itu dia selalu memaafkan kesalahan orang, Bu. Meskipun dia menzolimi dirinya, meskipun dia menyakiti dirinya, menipu dirinya, tapi Abdullah bilang, ya Allah tolong maafkan orang-orang yang menzolimi diri saya. Ternyata Allah senang. Dan dalam hadisnya jelas, orang-orang yang datang dengan hati yang bersih kepada Allah, salah satunya mudah memaafkan, ternyata Allah siapkan surga. Sekarang saya tanya, ibu paling cuma mohon, ya Allah, saya maafkan orang yang menzolimi saya. Dan saya pun tolong dimaafkan kalau menzolimi orang lain. Paling berapa menit sih, Bu? Jadi sebelum tidur tuh begitu dia ternyata. Berarti kalau ibu ingin masuk surga dengan amalan yang mudah dan ringan, silahkan sebelum tidur maafkan semua kesalahan orang yang menzolimi. Tapi kan saya Ustadz belum bisa ketemu orang yang nggak apa-apa. Yang penting ibu mulai melangkah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Bisa dilakukan? Bisa kan, mau tidur doang ini belum ketemu orangnya. Jelas ya Bu ya? Silakan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dia mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Tapi kan saya sakit hati, nggak akan dibawa mati. Menurut ibu sakit hati itu ada manfaatnya nggak? Nah kalau nggak ada, kenapa nggak dimaafkan saja? Nggak semudah itu Ustadz. Astagfirullahaladzim. Apa bu? Ibu tuh hati nurani ibu tuh sebenarnya udah bisa jawab. Sakit hati itu pasti nggak bagus. Yang benar itu yang dicontohkan Rasul, sakit hati itu memaafkan. Tapi ibu senengnya yang mana? Ya ibu ya. Jadi ciri yang kedua apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, bertakwa kepada Allah. Yang pertama, berarti ini udah mulai ingat nih. Saya sengaja ulang-ulangin. Biar jangan lupa lagi, sayang ini nanti kita praktek. Baik, sekarang bagaimana agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Yang ketiga, 64 ayat 11, silakan. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini ayat pertama saya sempat sampaikan ya. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Baik, coba yuk perhatikan. Ini saya mau jelaskan. Sekali lagi Ustaz Anas. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu kalau orang-orang sabar bu. Orang sabar, kenapa orang bisa sabar? Karena orang sabar itu ketika ada suatu kejadian apapun yang menimpa dirinya, dia yakin bahwa kejadian menimpa dirinya semua terjadi atas siapa? Ketika ibu tahu setiap kejadian itu atas izin Allah, harusnya yang wajar ibu terima atau ibu emosi? Terima itu karena kejadiannya atau karena melihat izin Allah? Ibu pas ada kejadian, biasanya lihat kejadian atau izin? Ibu kalau ada kejadian, biasanya ibu lihat kejadian atau izin? Baca lagi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Izin dulu atau kejadian dulu? Kalau Allah izinkan? Kalau tidak diizinkan? Berarti nanti kalau ibu ada kejadian, ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Sudah begitu belum? Aduh. Kalau ibu bisa menerima kejadian, lalu ibu lihat Allahnya, maka Allah ngasih apa? Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah. Berarti melihat izin atau melihat kejadian orang beriman itu? Orang beriman lihat izin. Kalau yang kurang beriman? Kejadian. Ibu selama ini lihat izin atau kejadian? Kalau ibu beriman melihat izin apa? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Coba dilatih ya Bu ya. Pokoknya nanti kalau ada kejadian, tolong lihat izinnya. Tapi kan sulit Ustadz. Sulit itu bukan karena sulit, karena belum terbiasa. Ya kan? Karena ibu selama ini kalau ada kejadian, lihat kejadian atau lihat izin? Terus izinnya kemana? Tuh. Ya latihannya supaya apa? Ini sampai jam berapa Bu? Jam 8. Enggak, jujur jawabnya jam berapa biar saya bisa. 5:30 ya. Berarti ada yang jawab ya. Oke. Ini yang terakhir nanti berarti yang terakhir nih. Jadi nanti Bapak Ibu apa? Mohon kalau Ibu ingin mendapatkan petunjuk dengan mudah, latihan melihat izin. Cirinya apa kalau orang setiap kejadian selalu melihat izin Allah? Cirinya apa? 13 ayat 28. Silakan. Surat 13 ayat 28. Ya, cirinya apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Bahwa semua kejadian atas izin Allah. Berarti hatinya emosi, khawatir, sakit hati atau tenang? Terus? Ingatlah
Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Berarti ibu ketika dimarah-marahin suami, tenang atau emosi? Lihat suaminya atau lihat izin Allahnya? Berarti ngomongnya emosi atau alhamdulillah? Berarti pas dimarah-marahin suami ngomongnya apa? Masya Allah. Oh. Mana petunjuk? Ayo kenapa sabar itu? Loh, sabarku itu tidak melihat suaminya, tidak melihat marah-marahnya, tapi yang dilihat apa sih, Jin? Makanya tenang. Latihan. Loh, memang harus begitu. Nanti ibu, ini ya, kalau jamaah saya banyak yang udah latihan. Kalau ibu sudah terbiasa begitu apa? Suaminya pasti berubah. Kan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Suaminya pasti berubah. Akhlaknya, suaminya tetap itu. Suaminya berubah. Ibu percaya nggak janji Allah itu pasti terjadi? Pasti. Berarti kalau sekarang suami ibu belum berubah, anak ibu belum berubah, pasti ibu tidak pernah melihat izin. Pasti ibu cuma lihat kejadian terus. Terus mau kapan sabarnya? Padahal sabar itu adalah orang bisa sabar karena bukan melihat kejadian, tapi melihat semua atas izin Allah. Ketika ibu bisa menerima, ibu bisa alhamdulillah, maka Allah janji kepada orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Bisa ya Bu ya? Ayo latihan mula biar masa ngaji bertahun-tahun nggak selesai masalahnya. Ya? Loh, pertanyaan saya, ibu mau sabar tidak sabar? Ada pilihan nggak? Nggak ada. Toh ibu sabar tidak sabar juga harus menjalani masalah kan? Cuman Allah janji kalau bersabar bersama Allah, tidak sabar bersama setan, itu aja masalahnya. Kan ibu dibilang setan nggak mau, tapi sabar nggak mau. Terus posisinya apa ibu? Tengah-tengah. Kan nggak mau juga. Ngomong amin, surga enggak, neraka enggak. Oke ya? Jadi yang ketiga, kalau ibu ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, harus mulai meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Ya, sehingga insya Allah, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Baik. Yang keempat ya, bagaimana agar kita selalu bisa diberi petunjuk oleh Allah. Yang keempat ya. Baik. Surat 15 39 sampai 41. Sudah di 15 Al-Hijr ayat 39, 40 dan 41. Ya, Iblis berkata, nah, musuh kita siapa ini? Bukan tetangga, bukan mertua kan? Musuh kita siapa? Jadi iblis itu tidak akan pernah menerima kalau ibu dapat petunjuk. Karena kalau ibu dapat petunjuk sesat atau lurus. Kalau orang tertentu bingung kan? Nah iblis itu senangnya ibu jangan dapat petunjuk, makanya dibuat marah, dibuat sedih, dibuat nggak yakin, itu kerjaan iblis. Terus? Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Ibu akan disesatkan oleh iblis, dan iblis akan membuat ibu tersesat. Caranya gampang. Ibu harus selalu merasa benar. Kalau ini merasa benar, petunjuk akan muncul. Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Terus? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Bahasa Arabnya Ustaz. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berarti ada nggak orang yang tidak bisa digoda? Siapa? Coba sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa orang yang bisa digoda iblis? Orang-orang yang ikhlas. Berarti orang ikhlas dapat petunjuk nggak? Orang yang tidak ikhlas? Nah, saya tanya ibu.
Ikhlas itu cirinya apa? Ya, ikhlas itu cirinya apa? Sabar kan tadi udah. Ini ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Melupakan? Ibu mau melupakan suaminya? Ikhlas itu cirinya tanpa pamrih. Ibu kecewa kenapa? Pamrih. Ibu merasa tidak dihargai kenapa? Pamrih. Saya udah ngurus suami saya, Ustadz. Ngurus anak saya. Tapi anak suami saya enggak menghargai saya. Ibu ikhlas atau pamrih? Berarti ibu sudah dikuasai siapa? Itu Bu. Kenapa orang nggak ikhlas tidak mendapatkan petunjuk? Karena dikuasai setan. Berarti ciri orang yang mudah mendapatkan petunjuk yang keempat apa? Ikhlas. Cirinya orang ikhlas apa? Ngasih titik atau koma? Titik. Taat kepada suami titik atau koma? Ibu taat karena suami banyak uang atau karena dia soleh? Terus kalau suami nggak punya uang tetap taat? Masya Allah. Luar biasa ini. Kaget saya. Ya. Ya ini ya. Nah, cara latihannya sebenarnya gampang kalau ikhlas. Pokoknya ibu berbuat tadi ya, lupakan, nggak usah berharap. Jadi gini, misalnya kita melakukan sesuatu. Biasanya jujur ya, orang itu kalau ikhtiar atau melakukan sesuatu, niatnya tuh pamrih atau karena Allah. Nggak niatin biasanya orang secara umum. Kalau melakukan sesuatu biasanya pamrih atau karena Allah. Nah ibu mulai latih ya. Pokoknya saya karena Allah. Dihargai tidak titik. Itu latihan ikhlasnya. Biar petunjuknya semakin mudah. Bisa ya ibu ya? Ayo latihanmu. Karena kalau enggak ibu rugi. Masa sudah sedewasa ini masih pusing, masih bingung? Iya maksudnya ayolah Bu. Kan kita hidup cuma sekali loh Bu. Loh saya tanya ya Bu ya. Seberat apapun masalah kalau ibu mendapatkan petunjuk selesai nggak? Makanya 4 poin ini dilakukan loh. Ya yakin, takwa, sabar, ikhlas itu kan ibu udah tahu dari dulu. Cuman mungkin langkah-langkahnya, cara-caranya waktu itu jarang dibahas kan. Jadi gimana caranya ikhlas Bu? Lakukan, udah lupa. Gitu ya. Nggak usah mikir berharap, kok dia nggak ngasih terima kasih sama saya? Saya kan udah bantu. Wah makin nggak ikhlas, rugi 2 kali nanti. Ya, pertama Bu, kalau ibu ikhlas Allah pasti ganti. Saya ulang. Kalau ibu ikhlas, Allah pasti ganti. Jadi orang ikhlas itu tidak akan pernah rugi. 34 ayat 39. Surat 34 Saba ayat 30. Kalau ibu ikhlas, tidak akan pernah rugi. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hamba. Lihat, kalau ibu ikhlas berinfak ya, coba satu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Karena Allah akan menggantinya. Jadi ibu mau nggak ikhlaskan suaminya? Diganti ya? Nah, karena banyak orang yang kadang-kadang nggak menyadari, misalnya mohon maaf ya, ini kayak kemarin kasus Jamal di Bandung. Dia menghutangi temennya. Temennya berhutang sama dia, janji cuma bayar nanti sebulan berikutnya dibayar. Sampai 8 bulan nggak dibayar Bu. Banyak ya Bu ya? Ibu kesel atau mengikhlaskan? Padahal Allah akan ganti kembali yang kesel atau yang ikhlas. Dia curhat sama saya. Ustadz, saya kesal Januari saya pinjemin uang.
sampai Oktober kemarin, Agustus, September, dia masih belum bayar. Saya bilang gini, sekarang ibu kesal tidak kesal pun. Toh dia tetap nggak mau bayar kan? Kalau saya jadi ibu, saya bilang saya nasihatin ke dia, lebih baik ibu konsentrasi gimana caranya biar Allah ganti. Emang gimana caranya Ustadz? Nah, dengerin ini yang punya piutang dari luar. Ibu mau diganti sama Allah? Dia praktekkan Oktober dibayar. Tapi bukan dari orang itu. Tapi sejumlah nilai orang itu. Kenapa kok dibayar? Ketika hati kita ikhlas, maka Allah pasti ganti. Al-Baqarah 280. Surah Dia Al-Baqarah ayat 280. Jadi ibu ikuti petunjuk aja lah. Nggak usah kreatif sendiri gitu. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Udah dikasih tahu, udah ditagih. Ketemu ibu di mall lagi shopping, emosi nggak bu? Lotom dari tak, dari tak, dia marah. Iya kamu aja bisa kok bayar hutang. Udah tenang, saya bilang. Yang penting kan Allah ganti kan? Ini kata Allah, perhatikan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saya tanya dulu, ini menyedekahkannya kepada orang yang punya hutang atau kepada Allah? Kan dia tetap punya hutang. Apa yang disedekahkan? Keikhlasan hatinya. Penyajian atau punya hutang? Ibu hatinya ikhlas sama Allah. Ibu bilang gini, ya Allah, kalau memang itu masih rezeki saya, maka mudahkan ya Allah. Tapi kalau bukan rezeki saya ikhlaskan. Kalau ibu begitu sama Allah, Allah pasti ganti. Tapi dia tetap punya hutang nggak? Tetap. Cuman hati ibu udah ikhlas. Nah saya ajarin ke si ibu itu. Apa yang terjadi? 28 Oktober. Ibu itu dibayar kontan sama temennya yang bukan yang punya hutang. Nilainya sama. Dia bilang, Ustadz ternyata saya kontan dibayar. Sama yang punya hutang, bukan. Sama-sama teman saya yang punya proyek. Dia sempat ngasih pinjam modal. Dibayarnya berpuluh kali-kali lipat. Tapi namanya manusia apa? Tapi Ustadz kalau teman saya yang punya hutang dibayar, kan jadi double. Nah, kan udah dibuktikan maksudnya. Lo nggak apa-apa kalau lagi bayar, tapi nggak maksudnya kan ibu cuma bilang ingin tahu Allah ganti kan? Ternyata setelah hati ibu ikhlas, Allah tuh pasti ganti. Bu. Bisa dari yang lain, bisa dari orang yang punya utang gitu loh. Itu bisa. Tapi yang penting itu ikhlasnya dulu. Kok ibu nggak ikhlas juga tetap nggak dibayar kok? Loh ini kan kepada Allah, bukan kepada yang punya hutang. Karena, kalau ibu masih ngarepin, berarti kan ibu nggak ikhlas kepada Allah. Allah nggak ganti masalahnya. Kan urusannya kepada Allah, bukan kepada orang yang punya hutang. Jadi Allah tuh pasti ganti. Cuman si ibu itu setelah diganti sama temennya, dia mikir kalau yang punya utangnya ganti juga, double. Enggak, tetap aja tadi. Lo tetap ini ikhlasin aja hatinya. Cuma saya tanya, masih jadi masalah nggak orang yang punya hutang? Lo kan udah ikhlas. Nggak nagih tetap, tapi sudah tidak masalah. Kan udah diganti, masih masalah. Nah, ibu perhatiin aja. Kalau ibu mengutangi orang, terus ibu dapat rezeki yang seni hutang itu karena ini ikhlas, berarti sudah diganti sama Allah. Kalau dia das, Ya terserah, tapi enggak yang ngasih proyek itu udah untung profit 2 akhirnya. Sulatulahnya begitu dia. Iya tidak beda ya? Jadi apapun yang kita lakukan, harusnya ibu tuh fokus apa yang Allah inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Kalau Allah ngasih ujian hutang, biasa Allah tuh uji keikhlasan ibu. Tapi ibu fokusnya bukan ikhlas, pengennya dia bayar. Itu yang nggak nyambung. Makanya nggak dibayar sama Allah. Akhirnya ngapain Allah bayar yang nggak ikhlas? Loh, itu silakan. Tapi kalau ibu udah ikhlas jadi beban nggak? Nggak, ibu tetap nagih.
Tapi ibu sudah ikhlas jadi beban nggak? Kamu udah nggak jadi beban. Kayak pokoknya kayak nothing tulus lah, terserah. Yang penting saya mengingatkan karena dia punya hutang. Jelas ibu ini? Udah bentar lagi nih. Ya sudah, silakan kalau ada pertanyaan. 5 menit lagi lah. Oh iya ya, kelima ya. Ini waktunya. Baik, satu lagi aja ya. Apa yang kelima? Agar Allah mau memberi petunjuk kepada kita. Ya. Surat 31. Mohon maaf. Surat 6 ayat kok saya lupa ya? Sebentar, Bu. Ini gara-gara bicara hutang sih. Oh, ya. 31 ayat 12. Mohon maaf. Surat Luqman 31 ayat 12. Ini yang kelima itu mudah harusnya. Surat 31 Luqman ayat 12. Ya. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang kelima ini paling mudah. Karena Allah janji di ayat yang lain kalau bersyukur diapain? Ditambah nikmatnya. Salah satunya adalah ibu akan mudah diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, bersyukur itu mudah atau sulit? Bersyukur itu mudah atau sulit? Enggak punya uang. Syukurin atau bersyukur? Ayo, bersyukur itu mudah atau sulit? Tinggal ngomong apa? Masalah hatinya belum, nggak apa-apa, paksa aja mulut dulu, ya. Pokoknya nanti ibu apapun di depan mata ibu ngomong apa? Suami abis mami nyimpen anduk di kasur, ibu ngomong apa? Kan mau diberi petunjuk. Gimana ibu? Kan mau dikasih petunjuk. Setelah Mila omongin, Mas, jangan di sini nyimpennya. Kasur itu tempat tidur, bukan tempat anduk. Gitu aja. Emosi atau bersyukur? Iya, coba latihan nih ya, kata hatinya ya Bu ya. Jadi yang kelima, ayo bersyukur sebanyak mungkin. Karena ciri orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang tidak akan disiksa adalah orang-orang yang bersyukur. Surat 4 ayat 147. Surat 4 ayat 147. Ciri-ciri orang yang tidak disiksa oleh Allah di dunia dan akhirat. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Apa janji Allah? Nah, mudah kan? Ibu tinggal selalu setiap apapun yang terjadi, ibu ucapkan alhamdulillah. Allah janji tidak akan menyiksa kita. Berarti lebih orang bersyukur bahagia atau menderita? Enggak punya uang, ucapkan apa? Sakit gigi. Ayo latihan. Ya Bu ya? Jadi ujung-ujungnya semua adalah akhlak. Baik Bapak Ibu, karena waktunya udah selesai, jadi tanya jawab nanti dulu aja ya. Di pertemuan berikutnya aja ya. Kita diskusi. Terima kasih. Mari sebelum kita tutup kita berdoa. Semoga Allah merahmati apapun yang kita lakukan. Ya. Nanti doa poin yang ketiga, pas saya ngomong kabulkanlah hajat-hajat kami, ibu siapkan doa ingin apa ya? Ingin haji, ingin suami, ingin anak, terserah lah ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di sini ya Allah. Yang pertama, ampunilah segala dosa-dosa kami.
dosa kami yang baik sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa kami sejak lahir hingga saat ini, dan dosa kami yang akan datang. Yang kedua, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur-leluhur kami, dosa anak-anak kami, dan semua keturunan kami. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bimbing kami agar selalu lurus di jalannya Engkau ridhoi, ya Allah. Dan yang ketiga, silakan Bapak Ibu mohon kabulkanlah hajat-hajat kami. Silakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minana wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya tadi yang kurang berkenan, dimaafkan. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.